Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sedang menikmati penjelasan Dr. Dasdo tadi, bagus banget ini soalnya. Apa-apa yang mesti dilakukan gitu ya. Dan saya belajar betul jadi ngerti. Kalau kita bisa memanagenya dengan baik, pasti akan bagus. Tapi saya terima kasih. Mohon maaf ya dok ya, saya intervensi. Nggak enak banget ini. Nanti diteruskan. Ini masih pakai topi kayak gitu, berarti masih di rumah sakit ya? Di ruang khusus kok Pak, nggak pakai masker. Oh nggak apa-apa ya, oke. Semangat terus dok. Ini dokter-dokter perlu kita backup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, sehat semuanya. Ini banyak kawan-kawan PP, ada Mas Anwar di sini. Tadi Mas Untung itu barusan bareng saya. Mungkin kelamaan isolasi sendiri ya, Untung sehingga itu jadi brewokan gitu ya. Gitu. Mas Derajat gimana Bali? Mas Patah gimana? Apa kabar? Topinya pokoknya ada terus lah. Ada juga Pak Edison Panggabean. Pak Edison, ngantuk ya Pak Edison? Mbak Ibu, apa kabar ya? Mbak Ami, apa kabar Mbak Ami? Terus kemudian ada Mas Heru, waduh ini banyak sekali, Bu Sliva, Murbangun. Ini Putut Gambul beneran ini? Oh, kamu isolasi ya? Oh iya, isolasi terus langsung sininya gondrong itu janggutnya. Mbak Rini, Mas Dedi semuanya ya, Mas Chandra, Bu Sudiarti, semuanya aja adalah pokoknya saya doain sehat. Saya terima kasih ya kawan-kawan ya. Waduh Mas Komo bawa anaknya ini, dadah dulu ya teman-teman. Teman-teman begini, saya nyampaikan terima kasih ya. Tadi sih saya sudah ngobrol juga sama teman-teman Kagama di mana tuh Malang Raya ya tadi. Di Malang Raya lagi bicara juga bagaimana kita berpartisipasi dalam kondisi yang nggak enak. Hari ini nggak enak banget. Dari Malang tadi saya ke MIPI. MIPI ini ilmuwan-ilmuwan politik semua. Sangar semua tadi perdebatannya. Ternyata saya pembicara tunggal, saya diadili sama mereka. Pemerintah nggak jelas kira-kira. Gagap semuanya. Ramudeng. Terus saya bilang, saya bilang gitu. Nah sekarang semua orang nyalahin. Dulu kan Pak Ganjar ya, kita nggak percaya semua. Saya bilang gitu. Sekarang kita panik semua. Ya memang panik. Kita belum pernah dapat pengalaman kayak gini kok. Nah sekarang apa yang mesti kita lakukan? Saya kira kawan-kawan menjadi sangat pas hari ini kita untuk berbuat sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Kepedulian kawan-kawan kepada kawan-kawan kita yang masih isolasi, udah top banget lah, menyenangkan. Nilai gotong royong nggak hilang, jadi guyub lan migunaninya itu berjalan terus-menerus. Yang ini mesti kita rawat Bapak Ibu, daripada miso-miso. Kata orang yang pernah meneliti, yang saya belum tahu kebenarannya, setiap kali kita miso, ngamuk gitu, imun kita turun sampai dengan 6 jam berikutnya. Kita nggak imun, imunnya turun, merosot gitu. Nggak tahu apakah kita sekarang cerita lucu saja atau ngedan sidik, tapi bahagia, sehingga kemudian kita bisa tertawa. Itu Antonio Saribowo guyune ngakak sampe dong sikatan nih loh Mas. Nah, ini umpama kita bicara yang menyenangkan untuk menghibur teman-teman. Faktanya rumah sakit tadi udah ceritakan udah persis itu. Memangnya saya nggak stres ya. Saya ini juga stres juga. Kemarin hari aja rambut saya belum putih, sekarang langsung ubanan gara-gara stres gitu. Jadi artinya apa? Rumah sakit yang sudah stresnya minta ampun itu jangan dipenuhi. Bagaimana caranya? Ya ayo ilmuwan sosial, mereka yang merasa tokoh, kita ajak semuanya di rumah saja. Kita ajak semuanya di rumah saja. Ini angel setengah mati. Maka kemarin ketika beredar agak viral, nggak tahu ya pidatonya Presiden Uganda atau mana, bener apa nggak peduli saya. Tapi isinya bagus. Kita itu tiap hari perang sampai buat bunker. Kita ngumpet biar tidak ketembak. Itu dicerita di Uganda. Perang beneran. Sampai nggak makan, minumnya air putih aja. Agar kita aman dan hidup. Loh, hari ini kita melawan COVID, suruh di rumah saja nggak mau. Dulu tidak pernah bicara kami akan kelaparan dan sebagainya. Kayaknya sama ya ceritanya sama kita kan. Tidak menunggu bansos. Nggak ada yang ditunggu. Tapi semua punya defense mekanisme masing-masing. Nah, ketika kemudian musuhnya tidak kelihatan, karena ada Mas Derajat yang pernah jadi polisi ya, terus kemudian ada yang jadi tentara juga. Ngertilah teknik perang itu seperti apa, teknik survival seperti apa. Nah, survivalnya yang kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka intervensinya guyub rukun.
Buyub Rukun itu membantu, maka awareness teman-teman menjadi lengkap lah ya. Yang tidak punya makan ya kita bantu makan, itu paling gampang, esensial. Tapi yang tekanan jiwa, kebatinan, psikologisnya tertekan betul, apalagi mereka distigmatisasi di kampungnya nggak diterima, lagi mendekat aja semua lari, COVID gitu, nggak enak banget rasanya. Nah ini yang penting kemudian dilakukan. Seorang dokter di rumah sakit saya punya 7 rumah sakit, tiba-tiba stres, dia seorang ibu-ibu. Pak Ganjar gimana Pak, dokternya habis tinggal saya aja. Perawatnya juga terkena, Pak. Nah, terus gimana, Bu? Ya, saya harus bagaimana? Lah, sampean tanya bagaimana? Saya bagaimana? Saya bukan dokter. Terus mudeng gitu kan. Akhirnya saya memberikan semangat sama dia. Bu, tenang aja, Bu. Ya. Sekarang Anda reform semuanya. Prosedurnya potong aja nggak apa-apa. Yang penting secara medis Anda sudah tahu aturannya. Begitu. Akhirnya Bapak Ibu, ia membuat aturan yang bagus banget. Tempat-tempat isolasi yang biasanya hanya 2, dia jadikan 1, bahkan sampai 6. Agar apa? Perawatnya efisien. Ini keren ini. Terus kemudian Pak Ganjar saya carikan dokter, entek dokternya. Ada yang tertular, yang meninggal udah banyak, entek. Saya lagi minta ke perguruan tinggi, izinnya rebuesnya belum keluar. Wangele gitu. Tapi karena saya bukan dokter, Bapak Ibu, saya ngomong sama Menko, saya ngomong sama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan. Bapak-bapak Menteri keluarin dong, ini sudah darurat, cepetin aja. Masa nggak bisa sih? Batas-batasnya lah diikuti. Wah, nanti kalau dia nangani COVID bahaya Pak Ganjar. Ya dia nangani yang nggak COVID lah. Yang nggak COVID. Tinggal yang nggak nangani COVID dan udah pengalaman digeser ke COVID, yang ini diisi mereka. Wong lagi darurat kok. Ya sebelum Merdeka 45 katanya ngelawan Belanda juga pakai baku runcing, nggak punya granat, nggak punya bom. Situasi sudah darurat. Oksigen nggak ada ya, apa boleh buat? Kalau kita nggak dapat oksigen, jangan-jangan yang dulu viral pakai botol minuman mineral terus kemudian pakai pompa akuarium itu, jangan-jangan bisa kita pakai. Darurat kok. Darurat atau mikirnya sempurna. Salah saya kira. Saya kira loh ya. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya udah tak cari dokter, pasti bisa. Apa? Telemedicine. Maka kawan-kawan di kedokteran, mungkin Kagamadok lah ya, kita bisa bantu buat tim, terus kemudian kita sebarkanlah mereka ke beberapa rumah sakit yang bisa di backup, terus kemudian menggunakan teknologi informasi, lalu membuat telekonseling, telemedicine gitu kan. Jika nanti harus visit, maka dokternya sebenarnya bisa di backup menjadi dokter pocokan gitu. Dokter pocokan ini kemudian yang bisa menjadi part-timer. Jadi kalau ada teman-teman yang oke, maka penting ini kita bikin, Bapak Ibu. Mari kita gerakkan jejaring. Apa iya sih kita nggak bisa membuat tabung oksigen? Judek aku, ternyata tabung oksigen itu kita nggak bisa buat, Bapak Ibu. Yang bisa kita buat itu masalah ternyata, bukan tabung oksigen. Yang kita buat masalah. Maka kemudian, ayo kita mesti crash program. Maka ini PR besar sih, saya tidak akan kasih beban Bapak Ibu, kawan-kawan. Tapi karena kita melihat yang hadir di sini keagama, saya lihat udah tua-tua gitu kan, punya jabatan, punya jejaring, rasanya loh ya, rasanya kita bisa do something gitu, rasanya. Nah, mari kita lakukan. Nah, teman-teman yang hari ini peduli pada kawan, pokoknya the best lah. Kawan-kawan itu butuh perhatian, kadang-kadang di CH itu senang. Ya, saya tadi barusan dapat kabar, ini teman kita ya, dia di BRI di Bandung meninggal seangkatan mas saya. Ini istrinya juga lagi ada di rumah sakit, kayaknya juga berat kondisinya. Bapak Ibu, maka pada saat kemarin saya sepedaan, saya ke Flores. Di Flores orang lagi membuat bunga-bunga itu, sama ngecat tulisan. Saya tanya, Bu, laris ya Bu? Ya alhamdulillah Pak. Loh kok alhamdulillah itu gimana? Ya laris Pak soalnya. Lebih banyak yang selamat menempuh hidup baru atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ya Pak, lebih banyak yang turut berduka cita. Tapi sampean seneng tuh untuk proyek jane nggih mboten Pak, ning nggih mbotene karo merenges. Artinya Bapak Ibu, apa yang terjadi dari karangan bunga, database karangan bunga saja sudah kondisinya seperti itu. Ini sudah gawat. Semua orang marah-marah. Semua minta diambil keputusan yang besar semuanya. Lah saya pernah menghitung lockdown aja angel.
Apalagi kemudian kita mau bicara yang tindakan yang serentak. Kita minta orang di rumah saja angel kok gitu ya. Maka Bapak Ibu teman-teman, saya kira apa yang dilakukan teman-teman menurut saya situasi yang tidak mudah, dan melakukan sebuah tindakan yang konkret. Kita nggak usah gede-gede, tapi menghibur kawan kita yang sedang isolasi menurut saya ya penting. Ya, Mas Gambul yang kemarin kelihatannya sehat, tiba-tiba aku positif. Kemarin teman-teman aku positif. Ketika tanpa gejala ya nggak apa-apa. Tapi kita mesti sadar dan jujur ya, komorbid kita apa, kita laporkan agar secara dini bisa kita deteksi. Saya kemarin ditanya wartawan, yo izin orang ngerti, malu, lemes gitu. Pak Ganjar tanggal 7 kemarin Jawa Tengah kematiannya tertinggi. Terus gimana Pak Ganjar? Nggak tahu. Saya hanya mendoakan saja semoga husnul khotimah ngono. Tapi selebihnya apa? Ya oke, mari kita baca data. Apa yang bisa kita lakukan? Kadang-kadang butuh mengedukasi masyarakat untuk jujur. Ya saya sakit, ya ayo dites gelem, ayo divaksin gelem, dan seterusnya. Maka 5M udah nggak berlaku. Nggak berlaku 5M sekarang. 1M aja, manut. 1M aja, manut sekarang. Orang mudik driving cost-nya kayak gini. Gitu. Jadi istilah saya tadi, kalau saya di masyarakat ilmu politik, saya sampaikan, sekarang ini, kalau masih terkendali, dan kemarin kita simulasikan dengan data epidemiologis dan proyeksi, maka kita harus siap sehari 50.000. Dan sehari 50.000 pasien yang masuk mesti kita siapkan yankesnya, nakesnya, alkesnya, ya termasuk oksigen dan sebagainya. Maka saya membuat satgas oksigen, Bapak Ibu. Pak Sarjito itu kemarin kekurangan 2 Menko telepon saya, Pak Ganjar tolong dong bantu Sarjito. Ini nggak salah telepon ya gitu. Tapi saya pikir hanya satu aja, ini sudah kemanusiaan saya. Nggak lagi teritori pemerintahan. Sudah subsnya kirimkan ke sana, begitu. Ada berapa jatahnya? Nah, satgas inilah yang kemudian bisa kita ketahui untuk merancang kira-kira seberapa kita bisa memberikan itu. Teman-teman, makasih ya atas seluruh bantuannya, atas nilai-nilai persaudaraannya. Saya terharu sebenarnya. Saya mau nangis boleh nggak ya? Kita itu jadi romantis gitu ya. Tapi saya terharu betul lah. Di antara situasi seperti ini, ya teman-teman meluangkan itu. Tapi kayaknya kita bisa berbuat lebih ya di sektor kita masing-masing. Yuk kita, bahasanya calon-calon itu suruh mikir. Tapi kalau bahasa calon-calon itu sinis. Mikir-mikir gitu. Ayo kita kurang mikir. Tapi yuk kita mikir. Kita mikir, kita carikan solusi agar kita bisa ikut berkontribusi membereskan. Saya mohon maaf belum melakukan rapat-rapat, mungkin Mas Anwar di sini bisa bantu, untuk bisa bantu, yuk kita siapkan desain kira-kira yang bisa kita selesaikan apa ya, di hulunya kawan-kawan masyarakat agar tetap mau tidak bergerak, seperti apa. Kemarin itu Jawa Tengah dites untuk menurunkan sampai 30% pergerakan massa, kita baru mampu 18%. Ada Pak Presiden minta sampai 50%. Saya bilang udah tutupin aja Pak semua gitu ya. Sudah mendekati lockdown begitu, dan ini menurut saya tidak mudah. Yuk kita pikirin. Saya kira hari ini kita mesti bantu para dokter, para perawat rumah sakit dengan segala cara. Saya tidak terlalu punya banyak ilmu, tapi seandainya kawan-kawan Kagama punya pemikiran itu, tolong sampaikan ke saya, WA saya, agar kemudian kita bisa pindahkan, kita transformasikan menjadi kebijakan publik. Makasih teman-teman. Pokoknya sehat semuanya lah ya. I love you full pokoknya. Selalu tertawa, selalu gembira agar imun kita naik. Matur nuwun. Mohon maaf Pak Dokter, saya ganggu. Silakan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.